Shalom, guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-25. Kita berdoa puasa. Pada hari ini, judul renungan adalah Menang Selalu Menang. Oh, puji Tuhan. Kita akan ambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 5 dan 14. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Juga kita baca dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 6b. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kita melihat Daud menang selalu menang dan tidak pernah kalah. Oleh karena itu kita melihat apa rahasia Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama, Daud itu mencintai firman Tuhan. Dia begitu menghargai firman Tuhan lebih dari emas dan menjadikan firman Tuhan ini kegemarannya. Oleh karena itu Daud selalu merenungkan siang dan malam dan menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya dan juga menjaga hidupnya supaya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Daud mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Apa yang diperbuat selalu berhasil. Kelihatannya remeh hanya mencintai firman Tuhan. Tapi ketika kita mencintai firman Tuhan, kita berjalan dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang kedua, Daud mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Oh, luar biasa. Daud dengan senjata apa adanya. Tetapi Daud percaya sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud mengandalkan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Memang orang menyediakan kereta, menyediakan kuda dan sebagainya. Tapi Daud percaya orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Oleh karena itu Daud mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa sebab Daud mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, mendapat urapan Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Memang di balik hal-hal natural yang kelihatan ada kekuatan supranatural. Di belakang layar ada kuasa Allah yang luar biasa. Ada kuasa iblis yang saling bertempur. Allah menang dan tetap menang. Iblis kalah dan tetap kalah selama-lamanya. Oleh karena itu pastikan saudara dan saya ada di pihak Allah. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ada 3 rahasia kemenangan Daud. Dan ini menjadi 3 rahasia bagi saudara dan saya. Yang pertama adalah kita mau mencintai firman Tuhan. Sehingga hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang sempurna. Luar biasa. Yang kedua, kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka hidup kita dikuasai dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan akan dilimpahkan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mendapat urapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengurapi dengan urapan tanpa batas. Karena itu, mari jangan kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Tapi kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Banyak orang yang mengalami kekalahan, kerugian, kebangkrutan, dan macam-macam. Tapi kita hidup berkemenangan. Saudara menang, saya menang, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Di dalam Yesaya 41 ayat 2 dikatakan mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Artinya kita berjalan menang, kita berjalan menang, menang selalu menang dan tidak pernah kalah. Yang percaya katakan amin. Mari kekasih Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, menang selalu menang. Dan kami tidak pernah mengalami kekalahan.
Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan di dalam bidang apapun juga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, juga dalam kerohanian kami, juga di dalam pelayanan kami. Kami menang, selalu menang. Kalau Daud menang, selalu menang, kami pun juga menang, selalu menang. Kami berdoa untuk Paskah 2025, Tuhan juga urapi semua ya Tuhan yang melayani Tuhan dengan urapan tanpa batas. Kami berdoa untuk murid-murid semua, mereka boleh dijamah oleh Tuhan dan mereka mengalami hadirat Tuhan yang kuat. Tuhan, selama kebaktian diadakan, Tuhan biar hadirat-Mu, kekuatan-Mu bekerja menjamah mereka satu persatu tanpa terkecuali. Akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam kemenangan. Tuhan memberkati.